Halo teman-teman, semakin kesini semakin banyak jenis teks yang kita pahami. Nah, pada video kali ini kita akan memahami sebuah teks yang diberi nama news item text. Nah, apa itu news item text? Seperti biasa teman-teman, seorang pengarang menuliskan sebuah teks tentu memiliki tujuan. Nah, untuk news item text, tujuan dari pengarang itu menulisnya adalah kita simak, to inform readers, listeners, or viewers about events of the days which are considered newsworthy or important. Nah, jadi tujuan atau fungsi sosial atau bisa juga kita sebut dengan maksud dari seorang pengarang menuliskan teks tersebut, yaitu to inform readers, artinya untuk menginformasikan kepada pembaca kalau dia berbentuk tulisan, kemudian listeners kalau dia berbentuk audio, misalnya di radio, atau or viewers, penonton kalau teksnya dibacakan di televisi. Jadi yang namanya teks itu bisa dibaca, ya, bisa didengar, bisa juga ditonton. Nah, selanjutnya teman-teman, generic structure-nya, kerangka-kerangan yang digunakan oleh seorang pengarang di dalam menuliskan news item text, yaitu newsworthy events, recount the event in summary form. Nah, jadi kerangka-kerangannya yang pertama adalah newsworthy events, recount the event in summary form. Jadi menyebutkan event itu dalam bentuk yang ringkas, bisa berbentuk seperti judul. Kemudian background events, latar belakang kejadiannya, latar belakang dari event itu. Bisa elaborate what happened. Nah, bisa diawali dengan pertanyaan apa yang terjadi, kepada siapa. Nah, kemudian source. Nah, di dalam karangan news item text ini ada source, ada sumber. Sumber itu bisa berasal dari partisipan, dalam hal ini bisa witnesses, ada saksi matanya. Jadi ada konfirmasi terhadap saksi matanya. Berikut significant lexicogrammatically feature-nya atau ciri-cirinya: short, ringkas, kemudian use material process to retell event, jadi menggunakan proses secara materi, kemudian use of projecting verbal process in source stage, ya, menggunakan proses-proses verbal, ya, dengan sumber, jadi ada sumber beritanya gitu. Kemudian fokus on circumstance most within quantifiers, ya, jadi fokus kepada satu hal. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman kita masuk saja langsung ke contohnya. Jadi untuk news item text ini itu lebih dekat dengan seorang jurnalis. Jadi seorang jurnalis itu menuliskan berita itu adalah dalam bentuk news item text. Jadi kalau teman-teman punya cita-cita menjadi seorang jurnalis, nah kuasailah satu jenis teks ini. Sangat berfungsi dan sangat berguna di dalam menulis. Andai kata teman-teman menjadi seorang jurnalis. Contoh, main jail for striking RI, main jail for striking RI mate. Jadi seseorang yang dipenjarakan karena menyerang pembantu Republik Indonesia, katakan orang Indonesia. Tulisan bahasa berita itu biasanya selalu ciri-cirinya ada disebut tuliskan nama tempat atau kota atau negara. Singapura, berarti ini kejadiannya terjadi di Singapura. Nah, kita perkecil lagi skalanya, misalnya ke provinsi misalnya. Sering kita lihat atau kita membaca koran dituliskan misalnya kalau terjadi di provinsi Jawa Barat, di sini dia diawali dengan Jawa Barat,
Kalau Jakarta di sini dituliskan Jakarta, kalau Palembang di sini dituliskan Palembang dan lain sebagainya. Nah, baru masuk kepada paragraf pertamanya. A supervisor was jailed for 2 months for repeatedly striking his Indonesian mate on the head and back with a television remote control, new report said on Tuesday. Muhammad Sapiq Wan Abdullah admitted in a Singapore court the physical abuse the woman several occasions between June and October 2002. The Straits Times said the Magister Court held that Sapiq, 21, began striking Winarti, 22, about a month after she started working for him. He hit her on head with the TVZ's remote control because he was unhappy with her work. On one occasion, he punched her on the back about accusing her of daydreaming di PA. Nah, jadi teks news item ini, nah ada nama seseorang yang disebutkan di sini, ya. The Magister Court heard that Sapiq, 21, began striking Winarti. Court heard that Sapiq. Nah, the Magister Court heard that Sapiq, 21, began Winarti, 22. Ya, jadi di sini ada saksi matanya, ada sumber beritanya, ada yang dikonfirmasi. Nah, itulah yang namanya kan, yang dinamakan news item text. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau masih bingung, silakan teman-teman tuliskan pertanyaan di kolom komentar, baru nanti kita bisa menjawabnya. Terima kasih. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.